Tadi kita baru saja membahas najis yang dima'fu. Macam-macam najis kita lewat karena ini pembahasannya cukup panjang. Maka kita akan hapus dulu semuanya supaya membahas macam-macam najisnya lebih mudah lagi, lebih enak, lebih luas. Macam-macam najis dibagi menjadi 3. Yang pertama najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Kencingnya bayi dengan 3 syarat. Laki-laki di bawah 2 tahun belum makan apa-apa selain ASI ibunya. Jadi kalau si bayi sudah minum susu formula, maka air kencingnya sudah tidak najis mukhaffafah lagi, tapi najis mutawassithah. Najis mukhaffafah ini adalah najis yang ringan, maka cara mensucikannya juga ringan, hanya sekedar dipercikan air sampai merata. Cuman dengan syarat, pertama air seninya dibersihkan dulu sampai tidak basah, dilap dengan kain lain atau dijemur dulu sampai tidak basah, kemudian nanti dipercikin sebelah mana tadi yang terkena najis mukhaffafah. Kemudian yang kedua, tidak bercampur najis lain. Kalau si bayi tadi kencing, kemudian BAB juga, bercampur air kencingnya dengan kotorannya, maka ini bukan najis mukhaffafah lagi, dia sudah masuk ke najis mutawassithah. Jadi benar-benar hanya air kencing saja yang dianggap sebagai najis mutawassithah. Syarat yang ketiga, keempat, yang kelima ini saya tidak tulis karena sama. Ya, ini ketiganya laki-laki, yang keempatnya di bawah 2 tahun, yang kelimanya belum makan apa-apa selain ASI ibunya. Mafhum? Kemudian kita lewat dulu mutawassithah, kita langsung ke najis mughalladah. Apa saja najis mughalladah? Yang antara najis anjing dan najis babi, atau najis persilangan antara anjing dan babi, atau hewan lain dengan anjing atau dengan babi. Kambing kawin dengan anjing, anaknya ini najis. Ya. Najis mughalladah ini najis yang berat. Karena berat, cara mensucikannya pun berat. Harus dibasuh dengan 7 kali basuhan. Dibasuh namanya dibahus ya, disiram. Dan salah satunya menggunakan debu atau tanah yang suci, bukan hanya debu atau tanah biasa, yang suci, yang mana si tanah ini bisa digunakan untuk tayamum. Tanah tayamum bukannya debu, ya berarti tanahnya dikeringin, kemudian nanti setelah kering dipukul dia bisa mengepul. Jadi tanah yang digunakan untuk membersihkan najis mughalladah adalah tanah yang suci. Mafhum sampai sini? Najis mutawassithah adalah najis yang sedang, tidak berat dan tidak ringan. Najis mutawassithah dibagi menjadi 2. Yang pertama najis hukmiyah, yang kedua najis ainiyah. Apa itu najis hukmiyah? Najis hukmiyah adalah najis yang tidak tampak oleh panca indera. Tidak kelihatan mata, tidak tercium, dan tidak terasa. Udah hilang. Contohnya seperti apa? Ada lantai, dikencingin. Karena tidak tahu cara membersihkan itu lantai, maka langsung aja dipel. Najisnya di mana? Merata. Semua jadi merata itu. Itu salah cara mensucikan najis di lantai. Setelah hilang najisnya, ini hukum lantainya najis tidak? Najis. Karena tadi membersihkannya tidak
benar. Langsung aja dipel, tidak dibersihkan dulu najisnya. Tapi kan baunya nggak ada. Baunya sudah nggak ada, warnanya nggak ada, rasanya juga nggak ada. Tapi ini dihukumi najis karena dibersihkannya belum benar. Maka najis hukmiyah ini cukup disiram aja sekali. Ya, disiram sampai merata. Sedangkan najis ainiyah ini harus menghilangkan keberadaan najis tersebut. Apanya saja? Rasanya, baunya, warnanya. Ketiga sifat ini harus hilang. Kalau si najis itu ainiyah, nampak oleh mata, tercium oleh hidung, dan terasa oleh lidah. Nah, bagaimana cara membersihkan najis ainiyah? Kita akan bahas per tempat ya. Ada yang di badan, ada yang di lantai, ada yang di pakaian. Ini kan syarat sholat. Bersih pakaian, bersih badan, dan bersih lantai dari najis. Maka kan nanti kita akan bahas satu persatu. Syarat membersihkan najis hukmiyah dan ainiyah ini, pertama, airnya yang datang. Bukan najisnya yang mendatangi air. Air didatangkan jika airnya sedikit. Tapi kalau banyak, berapa banyak? 2 kulah. Kemarin disebutkan minimal 2 kulah itu 216 liter. Kalau seandainya 216 liter atau mungkin lebih, najisnya langsung dicelupkan, najis tidak? Si air. Terus bajunya misalnya langsung suci apa tidak? Suci. Dengan syarat tidak berubah jika banyak. Jadi kalau air 2 kulah, kemudian kita masukkan baju kita yang terkena darah, dimasukkan. Air berubah menjadi warna merah. Bajunya suci tidak? Tidak. Airnya najis karena berubah. Tapi kalau darahnya sedikit, dicelupkan, darah di baju hilang, di air tidak berubah berwarna merah. Maka ini suci dua-duanya. Tapi kalau sedikit, di bawah 2 kulah, maka airnya yang harus didatangkan. Contohnya air di ember. Di baju kita ada najis. Kemudian kita celupkan baju kita ke ember. Baju kita najis semua. Semua bagian malah. Asalnya beberapa titik. Tapi karena dimasukkan ke dalam ember, dicelupkan, sehingga airnya merata najis, bajunya pun merata najis. Nah, setelah dibersihkan, dijemur, kemudian ada nggak baunya? Nggak ada. Rasanya nggak ada. Warnanya nggak ada. Tapi baju ini najis tidak? Najis karena membersihkannya tidak benar. Maka najis seperti ini yang tidak nampak mata, hidung, dan juga rasa dinamakan najis hukmiyah. Cukup disiram sekali saja. Paham ya? Kemudian syarat yang ketiga, menggunakan air yang suci. Jadi bukan sekedar air-air biasa, apalagi menggunakan air musta'mal, air yang sudah berubah, mutaghayyir. Air musta'mal, air yang sudah digunakan untuk berwudu. Bisa digunakan untuk bersuci enggak? Mensucikan pakaian enggak? Tidak. Atau air mutaghayyir, air yang sudah berubah. Contohnya air susu digunakan untuk membersihkan najis bisa? Tidak. Air sabun? Air sabun pun tidak bisa membersihkan najis. Maka bagaimana caranya? Pertama kita bahas di badan dulu. Di badan ini nanti
kita akan bahas dalam masalah istinja. Ini agak lebih panjang lagi. Kalau seandainya di luar selain kemaluan ataupun lubang belakang, dubur, ini bisanya di tangan, di kaki, disiram, hilang, sudah. Kalau di kaki itu ada darahnya, kemudian kakinya dicelupkan ke air yang kurang dari 2 kula, hilang darahnya di kaki. Bersih nggak itu kaki? Bersih nggak dari najis? Tidak. Kenapa? Kurang dari 2 kula dan dia mendatangkan najis ke dalam air, bukan air yang datang kepada najis. Kalau di lantai bagaimana? Di lantai ini diperinci. Kalau lantainya di ujung seperti samping tangga, ada kotoran kotoran burung atau kotoran ayam. Bagaimana cara menghilangkannya? Disiram cukup tidak? Kita siram, kemudian hilang itu kotoran, maka tempat tersebut langsung suci. Karena kotorannya terbuang. Ya. Tapi kalau ketika kita siram, si kotorannya tidak hilang, maka menjadi najis semua. Ini kalau di pinggir. Kalau di tengah, jangan langsung disiram. Jangan langsung dipel. Karena kalau seandainya ada di tengah-tengah lantai, ada najis, baik itu kotoran ataupun air kencing, kita siram langsung, maka yang najis yang mana? Semua. Najisnya menjadi melebar, membanyak. Tapi bagaimana caranya? Kita lap dulu. Kita lap, ya, kita gosok-gosok. Kalau bisa kasih minyak wangi. Tunggu sampai kering. Ini sudah bersih belum? Belum. Masih najis. Baunya ada nggak? Nggak ada. Rasanya? Nggak ada. Warnanya? Nggak ada. Tapi ini masih najis atau tidak? Masih. Dinamakan najis hukmiyah. Jadi kalau di lantai itu buat si najis tersebut menjadi najis hukmiyah dulu. Nah setelah itu baru kita siram 1 gelas cukup. Diratakan. Mengalirkan air sampai merata. Jadi nggak harus seperti yang di samping tadi. Cukup disiram sampai merata di tempat najisnya. Contohnya ini. Najis sebesar ini. Kotoran air kencing. Kita lap. Ya. Kita kasih air supaya semakin yakin bahwasanya baunya, rasanya dan juga warnanya hilang. Tunggu sampai benar-benar kering. Setelah kering, ini masih najis. Najisnya najis hukmiyah. Maka setelah itu kita siram dengan 1 gelas cukup. Yang penting merata. Paham sampai sini? Paham ya? Kemudian bagaimana cara membersihkan najis di pakaian? Kalau membersihkan najis di pakaian, ada ulama yang mengatakan cukup dengan hanya si pakaian ditaruh di ember, kemudian disiram sampai penuh, sampai si baju ini terendam. Ya. Yang penting si baju ada di ember, air yang datang kepada baju. Tapi kalau seandainya si air ada di ember, kemudian bajunya dimasukkan ke dalam air, maka najis semua. Cuman ini sedikit agak, ya kalau seandainya tidak terbiasa ini akan ragu ya. Maka untuk hati-hatinya lebih baik bajunya sebelum dimasukkan ke tempat cucian, ke mesin cuci ataupun ke ember rendaman,
itu disiram dulu. Disiram dulu sampai benar-benar bersih, baru kita masukkan ke dalam ember, kita cuci. Jadi bersihkan dulu najisnya, baru kita cuci. Maka salah sekali kalau seandainya kita mencuci di mesin cuci. Biasanya kan ibu-ibu kayak gitu. Mesin cuci dikasih air, kemudian dikasih sabun, kemudian nyalakan sehingga sabunnya benar-benar mengaduk di dalam air tersebut. Kemudian bajunya dimasukkan ke dalam mesin cuci. Kalau seandainya di dalam bajunya itu ada najisnya, satu saja yang ada najisnya, yang lain tidak ada, maka semua bajunya menjadi najis. Maka minimal masukkan baju ke dalam mesin cuci. Kemudian kita siram pakai air sampai menggenang. Untuk lebih mudahnya, mesin cuci dimasukin air, kemudian dimasukin sabun, kita kocek-kocek. Setelah itu si baju ini jangan langsung dimasukkan, tapi disiram dulu di luar. Ya, setelah disiram baru masukkan ke dalam mesin cuci, dan ini lebih aman. Ya. Kalau seandainya di dalam pakaian ini ada darah, kita siram. Langsung suci belum? Langsung suci tidak? Dilihat. Kalau darahnya sudah tidak ada, maka suci, walaupun satu kali siraman. Tapi kalau di sekali siram darah masih ada, maka tambah lagi siram sampai darahnya tidak ada bau, rasa, dan warna. Ya. Jadi cara mensucikan itu adalah dengan mendatangkan air dan harus sampai menghilangkan keberadaan dan sifatnya najis, bau, rasa, dan warna. Paham? Sebelumnya ada pertanyaan?